Katanya nanti ada yang bilang iman kan naik turun. Boleh kali kalau misalnya pas lagi turun, wajar kali. Iya, nah, gitu tuh ada tuh. Kalimat itu tuh sebenarnya belum lengkap. Dalam riwayatnya itu sebenarnya gini kalimatnya. Iman itu naik dan turun. Dia bisa naik, bisa turun. Maka pertahankanlah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pengangguran Negeri Sipil. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita udah masuk bulan puasa nih saja. Terima kasih sudah datang kembali di podcast kita yang banyak viewersnya itu. Masya Allah. Tapi belum subscribe. Anda subscribe dulu lah. Bagaimana Bu Haja? Sehat Bu Haja? Alhamdulillah Bu Haja. Nih senang banget ya kita kedatangan kembali Bu Haja Astia Astaluhu. Alhamdulillah, dengan senang hati. Aku suka bergabung sama tim podcast PNS tuh karena pembicaraannya tuh receh tapi mahal. Masya Allah. Receh tapi mahal. Iya, itu kayak receh tapi mahal. Maksudnya tuh ringan banget, tapi bobotnya tuh keren parah sih. Keren parah. Kecerdasannya tingkat internasional. Wadidaw. Wadidaw. Insya Allah manfaatnya juga mendunia. Mendunia. Amin, amin. Mendunia lalu memvenus, memars, menjupiter. Oh Ya, biar iya. cepat. Garing. Ini mumpung ngabuburit ini, Fit. Iya. Mumpung kita ngabuburit Iya, ya benar kan. juga ya. Ini kan bentar lagi mau buka puasa nih saja. Nih saya lihat nih kan kalau puasa itu kan ada momen, ada ritual baru lah, ngabuburit, cari-cari makanan, minuman buat berbuka puasa. Iya. Tapi ada juga nih para pengangguran yang memang menggunakan momen ngabuburit itu untuk kejar target, kejar setoran. Supaya dia punya jawaban ketika ditanya kapan kamu menikah? Oh ada, udah saya persiapkan. Nah mulai dari sekarang mereka berburu pacar ketika ngabuburit saja. Itu banyak Bu Haja. Oke. PDKT ya kan, sehingga malah menurut saya sih ya kan bukan ngabuburit itu mah, ngabuburit. Bener. Ngabuburit puasa ya kan, puasa jadi berat kan, karena Oke. ketika PDKT kan bersama dengan lawan jenis saja ya kan, kalau katanya kalau berdua dengan yang bukan murimnya kan, yang ketiga kan setan, goda. Apa memang dia sengaja supaya pahalanya besar, sengaja ini yang menguji diri sendiri gitu. Boleh nggak Ustazah kalau ngabuburit kayak gitu tuh? Sebenarnya kalau ngabuburit itu kan istilah yang sering kita gunakan untuk mengisi kekosongan sambil menanti waktu beduk ya. Yes, betul. Dan itu bisa diisi dengan kegiatan apapun. Oh. Bisa dengan jalan-jalan, bisa dengan apa ya, ngobrol sama keluarga, Main ya kan? catur ya kan, Main catur, dengan dewa kipas. Iya. Ya kan. Iya, bener main Aku catur. bukan atlet catur. Ya udah nggak apa-apa, nanti Bu Haja bisa nonton di tayang kita sebelumnya Dewa Kipas. Oh gitu Ada, ya. iya. Oh nanti aku tonton. Nah, bicara soal ngabuburit gimana dengan kejar setorannya kayak gitu? Betul. Ya. Kalau kejar setorannya tuh misalnya mencari nafkah untuk keluarga, kayak aku pikir ngabuburitnya tuh benar-benar nilai ibadahnya kuat juga. Apalagi bulan Ramadan kan. Dimana kebaikan tuh dilipat gandakan gitu pahalanya. Tapi kalau misalnya sobat subscriber dan viewersnya PNS ini sudah lihat episode kita yang sebelumnya ya, yang menjelang puasa, itu kita udah bilang bahwa Ramadan itu kan bulan suci. Sesuatu yang baik itu sebaiknya disambut juga dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Karena aroma baiknya kan udah kerasa sebelum kedatangannya kan. Yes, betul. Gitu. Jadi ayo kita sambut nih. Jadi belum puasa pun kita tuh udah melakukan kebaikan layaknya waktu belum puasa. Oh iya. Panasnya aja kan dia kok panasnya tuh udah kayak panas puasa ya.
Iya. Ya gitu ya. Waktu kita belum puasa tuh rasa-rasanya gitu. Nah kalau mau ngabuburit nunggu buka puasa, udah ngabuburitnya itu nggak bener, kayaknya ngelawan perintah Allah kayak yang tadi Bang Fitra bilang kan, yang mendekati yang tidak halal itu udah Enggak. bukan mahram, berarti ketiganya bukan. Jangan nunggu ketiga deh sampai dia udah niatin kayak gitu kan, berarti orang ketiganya udah datang tuh. Merencanakan berarti ya. Nah itu dia. Jadi kalau mau ngisi kegiatan ngabuburit ya kalau bisa di bulan puasa, katanya kan udah bulan puasa tuh setannya dikunci ya. Iya, dikunci diikat. Iya itu setan kan, manusia juga ada nafsunya kan. Nafsu itu kan ada 3 ya kalau kita pelajari. Ada nafsu mutmainnah, itu nafsu yang positif. Terus ada nafsu lawamah, ini yang kadang-kadang kita pengen ngelakuin positif, dia goda-goda jadinya nggak jadi deh. Terus amarah bisu itu benar-benar ya udah banget gitu. Banget lah ya. Tingkat atas lah gitu, aja gitu ya. Jadinya cek lagi nafsu yang kita pakai tuh, apalagi di bulan suci gitu. Coba pakai nafsu yang suci. Tapi kan berat juga ya, namanya godaan ya. Ya udah, katanya nanti ada yang bilang iman kan naik turun. Boleh kali kalau misalnya pas lagi turun, wajar kali. Iya, gitu tuh ada. Kalimat itu tuh sebenarnya belum lengkap. Dalam riwayatnya itu sebenarnya gini kalimatnya, iman itu naik dan turun, dia bisa naik bisa turun, maka pertahankanlah. Nah orang-orang tuh pakai tuh sampai di naik turun, pada akhirnya tuh dia menggunakan itu sebagai alasan ketika dia lagi kendor nih. Wajar lah orang iman juga bisa turun, padahal kalimatnya tuh makanya karena dia itu bisa turun, pertahanin, jadi naikin terus. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor gitu ya Bu Haja ya. Masya Allah. Pilihlah, kan kita punya akal, ngabuburit kita bisa isi dengan hal-hal yang suka kalah, apalagi beriman kan. Betul sekali. Makanya buat Anda yang ngabuburitnya berduaan, itu kan haram ya Bu Haja kalau dia belum nikah. Bener kan? Makanya biar halal itu ngabuburitnya sambil menikah. Enak, ya kan? Pas buka puasa udah ada resepsi. Iya. Bener ya begitu kan? Iya, Jam kobol jam 5 sore kan berduaan tuh dengan yang lainnya dong. Itu boleh deh ngabuburit berdua. Enggak, ijab kabul jam 4, jam 5 ngabuburit. Oh, jam 5 ngabuburit. Langsung. Boleh, iya. Jam 5 ngabuburit, jam 6 Anda resepsi. Jadi pas ngabuburit, pas buka puasa tuh jelas bahwa ini buka puasa dengan yang manis dan halal. Iya. Ya, gitu ya Bu Haja ya. Ya. Tapi kalau kita ngomong kan ngabuburit sambil nunggu azan. Ya kan, sambil nunggu azan maghrib. Kadang-kadang gini loh Bu Haja, banyak juga ini fenomena terjadi di kota-kota besar atau di kampung-kampung ya gitu kan. Apalagi untuk rumah-rumah yang di dekat masjid. Biasanya nih azan maghrib sama di masjid dengan di TV itu beda Bu Haja. Ya kan, biasanya di TV itu lebih dulu dibandingkan di masjid. Nah biasanya kenapa kok yang di masjid itu lebih lambat, ya kan? Karena kan mereka nonton TV dulu. Ya iyalah, kita tahu dulu dia kan udah azan, akhirnya mereka buka. Nah pertanyaannya adalah, kalau begitu nih kita yang di dekat masjid, ya kan? Ini nunggu ajan yang mana nih buat biar kita segera berbuka, kan? Pahala orang itu dapat pahala orang yang menyegerakan berbuka, kan begitu Bu Haja. Mengakhirkan sahur Dan menyegerakan berbuka. Nah kira-kira ini kita harus ngikut yang mana nih azannya, di TV apa di masjid Bu Haja? Ini pertanyaannya bagus nih, karena mengingatkan aku ke waktu aku kuliah itu ada mata kuliah ilmu falak. Falak. Ya bukan. Ya falak itu yang falak yang nun ya. Yang gitu bukan ya. Bukan suster ya, bukan ya. Bukan. Ilmu falak ini tuh kalau dalam bahasa lainnya tuh astrologi. Perbintangan. Oh iya, tahu saya perbintang. Ya, berarti yang ini ya, Taurus, Sagittarius. Bukan yang itu. Bukan. Jadi tuh kalau perbintangan astrologi tuh sebenarnya ada juga sih kaitannya dengan itu. Tapi dia tuh lebih kepada kayak posisi bulan saat ini tuh di mana, matahari tuh lagi ada di mana nih, terus perputaran bumi tuh bagaimana, itu kan dipelajari di astrologi. Nah kalau dalam Islam tuh kita sebut ilmunya tuh ilmu falak. Termasuk di dalamnya kita mempelajari penentuan waktu sholat, terus waktu berbuka, ya, kemudian arah kiblat. Itu juga kita pelajari di ilmu falak. Nah
dengar pertanyaan ini tuh jadi ingat dulu tuh pas belajar dosen itu bilang kayak gini. Sebenarnya waktu TV itu tidak bisa kita jadikan sebagai patokan. Oh gitu. Untuk sholat maupun buka puasa. Nah, tapi kita gunakan waktu itu waktu radio setempat ya. Radio setempat. Karena jamnya tuh lebih tepat dengan perputaran bumi. Jam radio. Nah, kalau misalnya kita patokannya adalah masjid, ini tuh ada kasus walaupun tidak berhubungan dengan jadwal azan ya, tapi tentang arah kiblat. Nah, tidak semua ini peringatan juga untuk kita semua ya, bahwa kita tuh perlu mengkritisi juga, memeriksa gitu sebagai orang yang punya ilmu ya. Kita periksa dulu arah kiblat di masjid itu belum tentu benar. Oh gitu. Karena aku kan alumni UMJ ya. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, pada saat kita belajar ilmu falak, kita tuh dikasih alat sama dosennya untuk mengukur kayak saturasi matahari kalau nggak salah. Itu kita gunakan untuk mengukur arah kiblat, dan pada akhirnya kita merubah arah kiblat di musola kampus karena dia tidak sesuai. Oh gitu. Walaupun cuma beberapa derajat sih, tapi tetap kan ikhtiar kan harus maksimal ya. Nah, si dosennya bilang pernah penelitian di sebuah daerah di Jawa Barat kalau nggak salah, itu malah jaraknya tuh beda banget derajatnya dengan arah Ka'bah. Akhirnya tuh masjid dirubah arah kiblatnya. Sama halnya dengan waktu sholat. Khawatirnya jam yang diatur di masjid itu belum tentu sesuai dengan jam radio yang ukurannya itu lebih akurat. Tapi kalau misalnya mau tetap terpaksa, dalam tanda kutip ya, terpaksa mau pilih antara TV atau masjid terdekat, aku lebih sarankan masjid terdekat. Masjid terdekat. Jadi nunggu maghribul azan ya, baru kita buka puasa. Iya. Tapi kalau dengan kehati-hatian, ada rumusnya tuh ihtiyat namanya kalau dalam ilmu falak. Kehati-hatian tuh kita boleh menunggu lebih dari masa azan selesai itu 2 menit. 2 menit itu. Jadi azan selesai, kalau kita masih khawatir, kita tunggu 2 menit setelah azan baru kita tutup. Itu ada rumusnya, cuma aku lupa, ada kosinus tangan gitu loh. Itu nanti ada di Google ada di Google. Ini kosinus tangan itu kan kayak mengukur derajat lebih matematika, fisika kayak gitu. Jadi ilmu falak itu mungkin bisa seperti kita melihat ilmu hilal ya, ruqyah ya. Jadi saya kemarin juga sempat belajar tuh ilmu hilal itu kan. Pas saya lihat, wah, hilalnya tanda-tanda jodoh belum terlihat, berarti membuktikan lebar tanda itu akan sendiri lagi gitu ya. Ya, itu ilmu. Iya, itu tuh menarik tuh ilmu falak itu kan, ilmu meneliti posisi bulan ya sama bintang ya. Sebenarnya kita juga sudah terbiasa walaupun tidak secara akademis ya Ustaz ya. Kayak contohnya kan, kalau mau tahu nih posisi bulan ini di mana ya kan, lihat aja isi dompet Ustaz ya. Oh iya benar. Kalau kosong berarti itu tanda-tanda itu akhir bulan. Benar banget. Ini nih receh tapi masuk akal. Aku tadi agak nih hubungannya sama dompet. Itulah hebatnya. Emang karena kalau misalnya bicara bulan juga yang hebat orang Indonesia dibanding orang Amerika. Orang Amerika itu kan katanya pertama kali orang Amerika yang ke bulan ya. Padahal orang Indonesia lebih hebat. Karena mereka itu tiap bulan itu selalu pindah bulan ke bulan. Karena uangnya nggak ada. Iya kan, bertahan hidup dari bulan ke bulan ya kan. Bulan ke bulan ya kan. Jadi lebih hebat orang Indonesia. Kalau orang kita cuma sekali, kalau Indonesia itu dari bulan ke bulan bertahan hidup. Gimana caranya? Karena habis ini udah duitnya habis, siap lagi ada nganggur ya kan. Oke Bang Wit, gitu ya. Itu mungkin yang bisa diberikan dan mendapatkan manfaat buat Anda semua menjelang berbuka puasa ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.